Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu 1-1000 nm, sehingga mengalami efek tindal. Efek tindal adalah suatu gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya yang lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat homogen dimiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Koloid dijumpai di mana-mana, seperti susu, tinta, agar-agar, sampo, serta awan. Koloid sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Kimia koloid menjadi kajian tersendiri dalam kimia industri karena kepentingannya. Koloid memiliki bentuk yang bermacam-macam, tergantung dari fase zat pendispersi dan zat terdispersinya. Yang pertama ada aerosol. Aerosol memiliki zat pendispersi berupa gas. Aerosol juga memiliki zat terdispersi cair yang disebut aerosol cair. Contohnya kabut dan awan. Aerosol juga memiliki zat terdispersi padat yang disebut aerosol padat, contohnya asap dan debu dalam udara. Yang kedua ada sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair, contohnya air sungai, sol sabun, sol deterjen, dan yang lainnya. Tiga ada emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain, namun kedua zat cair itu tidak saling melarutkan. Contohnya santan, susu, mayones, dan minyak ikan. Yang keempat ada buih. Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya pada pengolahan biji logam, alat pemadam kebakaran, beberapa jenis kosmetik, dan yang lainnya. Yang kelima ada gel. Gel adalah sistem koloid kaku atau setengah padat dan setengah cair. Contohnya agar-agar dan lem. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek tindal. Efek tindal ditemukan oleh John Tyndall. Ia adalah seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat itu disebut efek tindal. Efek tindal adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikel relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tetapi tidak menentu, atau gerak acak atau tidak beraturan. Jika koloid diamati di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Akibatnya, gerak Brown dari partikel-partikel fase terdispersinya semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka gerak Brown semakin lambat. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Adsorpsi harus dibedakan dengan absorpsi, yang artinya penyerapan yang terjadi di dalam suatu partikel. Contohnya, yang pertama ada koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Yang kedua ada koloid AS2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2. Yang keempat ada muatan koloid. Muatan koloid dikenal dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang kelima ada koagulasi koloid. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengaduan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan.
Ada juga koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari progres koagulasi. Ada dialisis. Dialisis adalah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu dengan cara mengalirkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Membran semipermeabel ini dapat dilewati cairan tetapi tidak dilewati koloid, sehingga koloid dan cairan akan berpisah. Ada juga elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.